Diskusi koalisi perubahan dalam menentukan sosok cawapres Anies di Pilpres 2024 masih menjadi pembahasan yang alot. Bahkan sempat panas dan saling sentil antara Partai Nasdem dan Demokrat soal cawapres ini. Selain usulan dari dua parpol koalisi, Demokrat mengusulkan AHY dan PKS mengusulkan AHER. Mencuat nama lain tokoh perempuan, yaitu Khofifah Indar Parawansyah dan Yeni Wahid. Gemelut ini akan terus berlanjut sehingga kuncinya ada di tangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Soal cawapres, kalau Nasdem dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Isu belum kunjung deklarasinya koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat dan PKS disinyalir karena alotnya pembahasan sosok cawapres pendamping Anies. Sehingga banyak analisis liar mengatakan koalisi akan layu sebelum berkembang. Berikut ini perkembangan situasi terbaru koalisi perubahan. Dikutip dari Tempo.co, dari pihak Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan partainya menunggu calon mitra koalisinya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Dia menyebut tim kecil Nasdem sudah melaporkan hasil kerja mereka yang dinilai berjalan baik. Ali menjelaskan, sehingga saat ini calon mitra koalisi partainya belum menyatakan secara terbuka soal dukungannya kepada Anies Baswedan. Toh jika ada, kata dia, maka pernyataan itu selalu diiringi dengan figur calon wakil presiden yang disodorkan partai tersebut. Sekarang kita menunggu, karena secara eksplisit belum ada pernyataan secara terbuka. Kalau ada pernyataan elit partai, selalu Anies dengan si A, si B, kata Ali saat dihubungi Sabtu 21 Januari 2023. Adapun Partai Demokrat menyodorkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendamping Anies. Sementara itu, PKS mengusulkan nama Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan alias AHER. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan di benak Ali, apakah kedua partai itu tetap mendukung Anies jika pasangannya bukan AHY maupun AHER? Pasalnya, kata dia, koalisi yang akan dinamai koalisi perubahan ini ingin maju Pilpres, bukan hanya sekedar meramaikan pesta demokrasi. Pertanyaannya kita, kalau umpamanya tidak dengan AHY, AHER, apakah masih mau mendukung Anies? Kita ini kan mau berkoalisi, kita tidak sedang meramaikan demokrasi, bukan sekedar ikut-ikutan, kata dia. Menurut Ali, tidak elok jika bahasan soal cawapres sudah mencuat, sementara di satu sisi belum ada deklarasi resmi soal dukungan kepada Anies. Oleh sebab itu, Ali menyebut partainya saat ini lebih tertarik mendiskusikan soal kriteria cawapres Anies alih-alih soal figur. Kita kan juga belum tahu partai apa saja yang mendukung Anies. Sampai hari ini baru Nasdem. Jadi tidak elok kalau di luar berbicara cawapres, tapi kita juga belum pernah mendengar pernyataan dukungan terbuka dari partai-partai tersebut, kata dia. Sementara sebelumnya, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan hanya pasangan Anies Baswedan dan AHY yang merupakan simbol perubahan. Menurut Syahrial, Anies AHY punya kekuatan elektabilitas pada masing-masing segmen, sehingga keduanya bisa saling menguatkan kala dipasangkan.
Jika Anies coba dipasangkan dengan tokoh status quo, bukan koalisi perubahan lagi namanya, kata Syahrial dalam keterangannya Selasa 17 Januari 2023. Adapun saat ini hanya Partai Nasdem yang sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut Syahrial, jika Anies dipasangkan dengan AHY, maka duet tersebut akan jadi sangat kuat. Musababnya, kata dia, elektabilitas AHY terus meningkat. Dia mengatakan pasangan Anies AHY juga bakal sesuai dengan harapan rakyat yang menginginkan perubahan. Elektabilitas Demokrat dan Ketua Umum AHY yang dilaporkan beberapa lembaga survei kredibel murni karena kerja-kerja partai dan kader. Elektabilitas Demokrat tidak didongkrak oleh tokoh di luar partai, ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengaku usulan Partai Demokrat mengusung AHY sebagai pendamping Anies Baswedan tidak menjadi soal. Menurut dia, hal yang krusial adalah sosok calon presiden dan wakilnya sudah diamini oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Gak ada masalah AHY cawapres, pokoknya calon yang pas dengan presiden dan kesepakatan kita, kata Abu di kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Jumat 20 Januari 2023. Sementara menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, Khairul Umam mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi kunci pembuka komunikasi dan pematangan koalisi perubahan untuk berlayar. Selain Partai Nasdem, koalisi ini akan terdiri atas Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dia menjelaskan, bahasan soal pendamping calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan menjadi poin negosiasi yang paling alot. Kendati demikian, dia menyebut alotnya negosiasi bukan berasal dari PKS dan Demokrat, melainkan dari Partai Nasdem itu sendiri. Alotnya proses negosiasi penentuan cawapres Anies ini tampaknya tidak terletak pada Partai Demokrat dan PKS yang masing-masing telah menawarkan para kader utama mereka, mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono AHY maupun Ahmad Heriawan, kata Khairul Umam dalam keterangannya Sabtu 21 Januari. Selain AHY dan Aher, sosok seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansyah, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, hingga Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga mencuat sebagai cawapres Anies. Khairul menilai dibandingkan mereka, sosok AHY dan Aher lebih merepresentasikan narasi perubahan yang kerap digembar-gemborkan koalisi. Dia mengatakan, jika nama AHY maupun Aher menuai penolakan, maka proses negosiasi bakal makin molor. Bisa berujung deadlock, bahkan bisa menggagalkan majunya Anies Baswedan sebagai Capres 2024, kata dia. Menurut Khairul Umam, stagnasi proses negosiasi koalisi perubahan lebih dipengaruhi oleh dinamika internal Partai Nasdem. Dia menyebut Partai Nasdem sedang mencoba berdialektika dengan dirinya sendiri. Pasalnya, kata dia, ada sejumlah konsekuensi yang ditanggung Partai Nasdem usai menjagokan Anies Baswedan. Di antaranya, ancaman reshuffle kabinet, politisasi penegakan hukum yang dikhawatirkan menyasar kader Partai Nasdem, hingga terganggunya solidaritas internal dengan mundurnya sejumlah elit Partai Nasdem pasca mendukung Anies. Resiko politik dan dinamika internal Nasdem itu tampaknya juga membuat keyakinan dan kepercayaan diri Surya Paloh selaku nahkoda utama Partai Nasdem agak sedikit goyah, kata Khairul. Oleh sebab itu, dia mengatakan kunci memecah kebekuan komunikasi, deadlock, maupun stagnasi negosiasi politik koalisi perubahan ada di tangan Surya Paloh. Dia mengatakan Surya Paloh mesti menata hati dan keyakinannya dengan insting politik yang tajam.